Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah-hidayah khususnya kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan daring ya, meskipun dalam keadaan daring melalui media online, tetapi kita wajib syukuri ya, di rumah masing-masing kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat. Baik, untuk perkuliahan pada pertemuan pertama ini materi yang akan atau mata kuliah yang akan kita bahas nanti dalam satu semester adalah manajemen kualitas sistem informasi. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya hanya ingin menyampaikan materi nanti kira-kira dalam satu semester materi apa saja yang akan kita bahas pada mata kuliah manajemen kualitas sistem informasi ini. Baik, untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi nanti mata kuliah manajemen kualitas SI ini nanti software quality assurance atau SQA ini aktivitas yang nanti akan digunakan ya untuk menjamin bahwa proses-proses dari pengembangan perangkat lunak atau software itu sudah dilakukan dengan benar. Jadi waktu mengembangkan suatu aplikasi atau software atau perangkat lunak, maka harus dijamin bahwa perangkat lunak atau software yang dikembangkan itu harus benar-benar sudah melalui proses-proses pengembangan yang benar. Kemudian dengan adanya aktivitas software quality assurance, nanti diharapkan kebutuhan dan target software atau perangkat lunak yang dikembangkan itu tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga pada mata kuliah ini nanti akan membahas ya, mengenai pemahaman ya, tentang bentuk ya, dari aktivitas yang nanti akan dilakukan atau dalam melakukan software quality assurance ya, ruang lingkup dari aktivitas software quality assurance, kemudian pengelolaan project dalam melakukan untuk menjamin ya software itu dikembangkan dengan benar, menjamin proses pengembangan software itu dilakukan dengan benar dan sebagainya. Ya, pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai standar framework ya, yang nanti akan diadopsi dalam melakukan software quality assurance. Ya, ini kira-kira nanti mata kuliah manajemen kualitas SI dalam satu semester yang akan kita bahas. Kemudian ini capaian dari pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah nanti capaian dari pembelajaran mata kuliah ini nanti mahasiswa ya memahami ya aspek software quality assurance, kemudian quality control, kualitas software beserta praktek yang terbaik ya. Kemudian ada alat dan teknik-teknik terbaik untuk para pengembang software. Jadi pada waktu kita mengembangkan software atau program aplikasi atau perangkat lunak, maka bagaimana cara menjamin software yang kita kembangkan itu, yang kita buat itu, atau perangkat lunak yang kita buat itu terjamin kualitasnya. Kemudian memahami kualitas spesifikasi ya, desain, konstruksi, dan kesesuaian yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi pengembang software, baik dari pengembang software mikro maupun makro. Kemudian memahami pencapaian kualitas ya, pada tingkat komponen dan mengeksplorasi ya, kualitas proses dari sudut pandang implementasi, bukan dari sudut pandang asesor, tapi dari implementasi. Ya. Bagaimana dari sudut implementasi dari software yang dikembangkan tersebut. Kemudian memahami framework ya yang nanti akan digunakan dalam melakukan aktivitas dan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian dengan model-model yang kita gunakan atau framework yang kita gunakan. Kemudian mampu menyusun dari software quality assurance. Itu kira-kira capaian pembelajarannya. Kemudian kemampuan akhir dari mata kuliah ini adalah
Setelah mengikuti mata kuliah ini, nanti mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ya teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Bagaimana pada waktu kita mengembangkan perangkat lunak, ya, teknik apa saja, teknik pengujian perangkat lunak yang dikembangkan itu seperti apa, kemudian mengukur apakah perangkat lunak yang kita kembangkan atau software yang kita kembangkan itu produktivitasnya seperti apa. Kemudian ini format penilaian. Jadi penilaian ada kehadiran 10%, diskusi tugas itu 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi kalau di total ada 100%. Kemudian ini konversinya, jadi nilai antara 80 sampai 100, maka nilai huruf ya. Nanti kalau di KHS muncul angkanya 4. Kemudian 66 sampai 79, maka nilai hurufnya B. Nah, kemudian angka di KHS nanti muncul 3. Kemudian nilai interval 56 sampai 65, maka C. Di KHS nanti 2. Kemudian di interval antara 46 dan sampai dengan 55, maka nilai hurufnya D. Ya, angkanya 1. Ya, kemudian kalau 0 sampai 40 E. Ya. Jadi silahkan nanti teman-teman semua kalau ingin mendapatkan nilai A ya kumpulkan minimal 80 ya sampai 100. Total dari kehadirannya 10, diskusinya 20, ditambah UTS-nya 30, ditambah UAS-nya 40, nah itu total berapa. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa ada minimal batas kehadiran, yaitu minimal kehadirannya adalah 75%. Jadi nanti kalau jumlah pertemuan kita adalah 16 kali, maka 75%-nya dari 16 adalah 12 kali. Jadi minimal harus masuk 12 kali. Itu kira-kira yang mengenai format penilaian. Itu ya. Baik, itu mungkin dari awalan dari mata kuliah ini, yaitu manajemen kualitas SI. Baik, sebelum kita akhiri mungkin saya ingin menyampaikan sedikit ya mengenai faktor pendahuluannya, faktor kualitas perangkat lunak. Apa yang menjadi faktor perangkat lunak itu kualitas? Jadi kita sampaikan dulu pertama ya, sebagai pendahuluan awal. Ini faktor kualitas software atau perangkat lunak. Yang pertama adalah correctness. Correctness ini sejauh mana program atau software itu memenuhi spesifikasi dan memenuhi tujuan dari tugas pengguna. Ya. Jadi apakah software atau perangkat lunak yang kita kembangkan itu sudah memenuhi spesifikasi atau sudah memenuhi dari tujuan tugas pengguna. Ya, kebenaran adalah sejauh mana ya kerja produk dan outputnya yang bebas dari cacat hasil kerja. Ya. Jadi apakah aplikasi dan data itu sudah lengkap, akurat dan konsisten. Itu yang perlu diperhatikan, correctness ya. Jadi pada waktu kita membuat satu sistem atau mengembangkan satu sistem atau perangkat lunak, maka harus dicek correctness. Apakah aplikasi yang kita buat itu data, apakah aplikasi dan data yang sudah lengkap, akurat dan konsisten. Gitu. Itu yang perlu kita cek. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah efisien. Ya. Efisien ini kemampuan dari perangkat lunak atau produk perangkat lunak itu bisa memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Ya, efisiensi di sini adalah sejauh mana ya sesuatu itu secara efektif ya menggunakan, yaitu misalkan meminimalkan konsumsi atas sumber dayanya. Itu efisien. Jadi kalau perangkat lunak dihitung itu efisien ada di program yang kita buat itu, misalkan sumber daya dalam penggunaan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya, misalkan sumber daya yang dimaksud di sini misalkan perangkat keras ya, perangkat lunak atau jaringan ya, mesin, fasilitas dan personel ya. Kalau kita bangun suatu
software ya harus efisiensi, baik itu efisiensi penggunaan sumber daya personilnya misalkan ya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah model itu sudah memenuhi tujuannya tanpa pemborosan sumber daya. Nah, software yang kita bangun atau aplikasi atau perangkat lunak yang kita bangun itu apakah sudah memenuhi ya model yang kita buat itu sudah memenuhi tujuannya, yaitu tanpa ada pemborosan sumber daya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya, faktor yang untuk faktor-faktor kualitas dari perangkat lunak. Yang ketiga adalah flexibility. Ya, flexibility ini upaya yang diperlukan untuk memodifikasi ya program atau software rasional. Untuk upaya untuk mengubah atau memodifikasi produk perangkat lunak untuk beradaptasi dengan lingkungan lain ya, atau menjadi aplikasi lain yang berbeda dari rancangannya. Ini itu flexibility. Ya, pada waktu software yang kita kembangkan itu harus flexibility ada pada waktu kita memodifikasi, dimodifikasi. Mungkin berjalannya waktu aplikasi kan ada kebijakan dan lain sebagainya, ada perubahan, maka aplikasi atau perangkat lunak juga harus mengikuti kebijakan yang ada, maka harus flexibility ya. Aplikasi atau software yang kita buat itu harus flexibility, yaitu upaya yang diperlukan itu untuk memodifikasi program operasional ya, harus bisa ya. Ini flexibility. Kemudian yang keempat adalah functionality. Fungsionality ini kemampuan produk atau perangkat lunak ini untuk menyediakan fungsi yang dinyatakan ya, memenuhi ya, dan mengandung yang dibutuhkan ketika perangkat lunak itu digunakan dalam kondisi tertentu. Fungsional atau functionality, fungsionalitas merupakan atribut ya yang menjaga keberadaan fungsi dan sifat spesifik mereka. Fungsi ini adalah sesuatu yang memenuhi atau mengandung kebutuhan ya. Fungsionalitas itu dinilai dengan mengevaluasi fitur dan kemampuan dari program. Ya, sifat umum dari fungsi yang dikirim ya, dan keamanan sistem secara keseluruhan. Jadi harus fungsionality ini harus ada ya, di perangkat lunak harus menyediakan ya fungsi yang bisa memenuhi atau pengguna pada waktu dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Secara fungsional ya, secara fungsionalitasnya harus memenuhi. Kemudian yang kelima adalah integrity. Ini sejauh mana akses perangkat lunak atau software itu ya, atau data ya oleh orang yang tidak berhak harus dapat dikendalikan. Ada user passwordnya, ya ada login, ada username dan password. Ini perangkat lunak harus bisa mengatasi integrity itu. Jadi orang yang tidak berhak mengakses ke perangkat lunak itu ya harus dikendalikan. Karena ada username dan password, biasanya ada level juga ya. Ada level user ya, apakah admin, apakah hanya user, apakah level user yang lain. Ya, sehingga meskipun orang itu bisa mengakses tetapi di level yang berbeda. Atau orang yang tidak berhak mengakses, tidak memiliki hak akses, ya harus diantisipasi ya. Ya. Dan data. Integritinya harus dijamin. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretability. Ya, ini interpretability ini kemampuan produk perangkat lunak untuk berinteraksi ya, dengan satu atau lebih sistem tertentu. Upaya yang diperlukan untuk memasangkan itu sistem dengan yang lain ya, ini atribut perangkat lunak yang bergantung pada kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem tertentu. Ya, ini sejauh mana sistem atau salah satu komponennya terhubung dengan benar dan beroperasi dengan sesuatu yang lain. Jadi interpretability-nya ya harus bisa berinteraksi dengan satu atau lebih sistem yang lain ya. Jadi pada waktu kita mengembangkan sistem, suatu saat di dalam organisasi itu perangkat lunaknya mungkin akan ada lagi perangkat lunak yang lain. Nah itu software yang kita kembangkan itu harus ada kemampuan interpretability ya, kemampuan
produk atau perangkat lunak yang kita kembangkan itu bisa berinteraksi dengan aplikasi atau perangkat lunak atau software yang satu dengan yang lain. Ya, interoperability. Ya, ini harus kita pikirkan pada waktu kita mengembangkan satu sistem atau perangkat lunak. Kemudian maintainability ya, maintainability ya, maintenance ya. Kemampuan perangkat lunak atau software itu untuk dimodifikasi. Ya, jangan sampai nanti kita membuat suatu perangkat lunak atau software itu tidak bisa dimodifikasi. Ya, ini harus bisa modifikasi dapat nyangkut koreksi, perbaikan, mungkin kita tidak tahu, mungkin di pertengahan berjalannya sistem atau berjalannya perangkat lunak atau software, maka di saat itu ada perubahan kebijakan atau ditemukan suatu koreksi, perbaikan, penyesuaian ya dengan kebijakan yang ada, maka ya perangkat lunak atau software itu bisa dilakukan modifikasi ya. Nah, untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan kebijakan yang ada ya di dalam persyaratan dan spesifikasi secara fungsional ya. Ini yang harus kita lakukan ya. Pemeliharaan itu adalah di saat dimana aplikasi atau komponen itu dapat dipertahankan antara disk utama, itu pemeliharaan. Ada modifikasi ini ya penyesuaian ya, software dilakukan koreksi, perbaikan atau adaptasi ke mana dengan lingkungan yang ada. Nah, itu tadi misalkan di tengah perjalanan software berjalan, sistem berjalan, maka terjadi perubahan kebijakan ya, maka sistem harus bisa mengikuti, lagi dimodifikasi, beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang berada. Kemudian yang selanjutnya portability. Ini kemampuan produk perangkat lunak atau software itu untuk dapat dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Nah, jadi bagaimana software itu bisa dipindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, dipindah dari satu misalkan dari upaya yang diperlukan untuk memindahkan program dari satu konfigurasi perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat lunak ke sistem yang lain. Nah, ini harus ada. Kadang kan kita membuat software itu kalau dipindah ke perangkat keras yang lain itu bermasalah. Nah, ini harus diberikan portability-nya. Harus bisa, kemampuan perangkat lunak yang kita buat itu kalau dipindah ke perangkat lunak yang lain atau ke lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain, ya tidak harus masalah. Nah, ini portabilitasnya ya. Saat dimana aplikasi atau komponen dapat dipindahkan dari satu lingkungan yang lainnya. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya reliability. Ini kemampuan produk perangkat lunak itu untuk mempertahankan tingkat kinerja ya tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Ya, kinerjanya, reliability-nya, keandalan, kemampuan yang diharapkan dari program itu untuk melakukan fungsi yang membutuhkan ketelitian. Ini jadi reliability-nya harus diberikan. Keandalan ini ya sejauh mana produk atau software atau perangkat lunak itu beroperasi tanpa ada kegagalan dalam kondisi tertentu selama produk tertentu ya, andal. Ya, sampai nanti perangkat lunak yang kita harus diuji nih, reliabilitasnya harus diuji, keandalannya diuji. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan karena reliability-nya tidak diuji, maka terjadi kegagalan sistem. Pada waktu produk itu atau aplikasi itu beroperasi terjadi kegagalan sistem ya. Nah, ini harus diuji. Misalkan pada waktu kondisi sistem berjalan, kemudian ada listrik mati misalkan. Nah, ini harus diuji bagaimana sistem itu keandalannya pada waktu sistem berjalan, di pertengahan jalan terjadi listrik mati misalkan. Ya, ini harus dilakukan ujian reliabilitasnya. Yang selanjutnya reusability. Reusability ini saat dimana aplikasi atau perangkat lunak atau komponen yang sudah ada itu dapat digunakan kembali. Ini sejauh mana ya suatu program atau aplikasi itu dapat digunakan dalam aplikasi lain yang berkaitan dengan kemasan dan ruang lingkup fungsi program itu dilakukan. Misalkan ya reusabilitas yang mungkin ketika semua modul berisi 2 atau lebih fungsi unik ya, jika dipisahkan dengan kode utama dapat digunakan kembali dengan program lain. Ini kaitannya pengujian reusability ini. Ini kadang kan
sulit untuk menguji menentukan bahwa reusability-nya itu sudah bagus atau tidak. Nah, ini. Kemudian testability, ya, ini kemampuan produk perangkat lunak untuk modifikasi perangkat lunak untuk divalidasi. Ya. Ini dites, melakukan tes, validasi. Apakah software yang kita buat itu sudah betul atau tidak? Ya, tergantung nanti tes stability-nya dengan menggunakan apa? Apakah dengan menggunakan tes yang akan menyebabkan kegagalan menjadi semua cacat atau tidak? Ya, itu harus dilakukan. Baik, selanjutnya yang terakhir understandability. Ya, understandability ini kemampuan perangkat lunak atau software itu untuk memungkinkan ya pengguna itu untuk memahami apakah perangkat lunak tersebut sesuai atau tidak. Dan bagaimana perangkat lunak itu ya dapat digunakan untuk tugas dan kondisi tertentu. Ya. Nah ini harus understandability. Ini ya, baik. Ini kemudian ini kira-kira pakai akhir, silahkan nanti buat rangkuman tadi ya. Gua ada 13 faktor kualitas software tadi, silahkan dibuat dirangkum kemudian silahkan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah disiapkan. Mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan sekian dulu sebagai awalan ya mengenai nanti perkuliahan yang akan kita bahas. Nanti kita bahas satu persatu pada setiap pertemuan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Karena memang kondisinya seperti ini, kita tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung di kampus ya. Karena belum diperbolehkan untuk bertatap muka secara langsung. Hanya kita bisa berdoa saja semoga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Sehingga nanti kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan silahkan di chat melalui Google Classroom. Oke? Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.